Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى ورزقنا حوضه أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini menggantikan guru kita Ustaz Mursalin Basyah karena beliau berhalangan. Maka kita sambil beriktikaf, saya akan mencoba menyampaikan sepatah dua patah kata tentang banyak bagian dari sejarah Rasulullah SAW yang kali ini tepatnya di tahun kedua Hijriah, di bulan seperti bulan sekarang Jumadi al-Ula, Jumadi al-Ula. Di bulan seperti ini, di tahun kedua Hijriah, ada satu peperangan yang peperangan ini mungkin jarang terekspos ya, karena bukan peperangan besar, hanya peperangan kecil yang tidak terjadi. Tapi dalam sejarah Islam itu disebut juga dengan ghazwah, karena Rasulullah SAW ikut serta dalam misi peperangan itu. Walaupun dia tidak begitu besar di dalam sejarah Islam, tapi dia punya cita-cita yang besar. Termasuk dari peperangan yang kecil ini yang tidak jadi ini, itulah yang nantinya yang menyebabkan terjadinya peperangan besar yang disebut dengan Perang Badar. Apa nama peperangan ini? Yaitu Dzul Usyairah, Perang Dzul Usyairah. Pada bulan ini, yaitu seperti bulan ini, ya, bulan tersebut bulan Jumadil al-Ula atau Jumadil al-Akhirah juga, sebagaimana disebut dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Al-Mubarakfuri pada halaman 186. Saya baca seperti ini. Fi Jumadi al-Ula wa Jumadi al-Akhirah. Ada bulan seperti ini dan bulan depannya Jumadil al-Akhirah. Sanata Ithnatain, tahun kedua minal hijrah, al-muwafiq, yang bertepatan November wa Desember. Seperti ini. Sekarang kita sedang berada di bulan Desember, dan kejadian ini juga mirip. Jadi sejarahnya berulang tepat sekali dengan bulan Masehi, juga tepat dengan bulan Hijri Qamari. Kalau di bulan Qamari terjadi di bulan Jumadi al-Ula wal Akhirah, maka di tahun Masehi itu terjadi di bulan November wa Desember gitu. Sanata 623 tahun 623 miladiyah.
Itu abad ke-7 tahun miladi. Abad pertama tahun Hijriah, tahun kedua Hijriah. Kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 50 wa 100. Rasulullah keluar dalam misi perang ini dengan jumlah pasukan 150 orang saja. Wa yuqalu fi 200. Ada yang menyebutkan 200 pasukan minal muhajirin. Semua pasukan itu terdiri dari muhajirin. Kenapa tidak dilibatkan kaum Ansar? Karena Rasulullah terikat janji dengan kaum Ansar itu hanya di dalam kota Madinah. Jadi kalau peperangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir terjadi di kota Madinah, maka kewajiban Al-Ansar untuk membantu Nabi. Tapi kalau peperangan terjadi di luar kota Madinah, maka orang Ansar tidak punya kewajiban untuk membantu Nabi, kecuali mereka meminta kepada Rasulullah. Tapi secara keterkaitan kontrak perjanjian dengan Nabi itu hanya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa kharaju ala 30 ba'iran ya'taqibunaha. Jadi mereka yang berjumlah 200 orang ini atau 150 orang ini berangkat berperang hanya menggunakan 30 ekor onta yang mereka saling bergantian mengendarai onta tersebut, ya, ya'taqibunaha. Kemudian disebut dalam kitab Usdul Ghabah Ibn al-Athir, pada saat Rasulullah meninggalkan kota Madinah menuju ke tempat Dzul Usyairah ini, satu kebiasaan dari Rasulullah SAW, beliau menitip seorang pemimpin di tempat beliau, di tempat yang ditinggalkan, yaitu kota Madinah. Dan pada kali ini Rasulullah menitip kepemimpinan kota Madinah itu kepada adik susu beliau yang bernama Abu Salamah. Abu Salamah ini beliau sama seperti Hamzah, dari segi sama-sama pernah menetek ke Thuwaibah. Thuwaibah ini budak Abu Lahab. Pada saat Rasulullah wafat, pada saat Rasulullah dilahirkan ke dunia, Abu Lahab, gembiranya Abu Lahab terhadap kelahiran Rasulullah SAW, maka Abu Lahab memerdekakan seorang budak yang namanya Thuwaibah ini, dan Thuwaibah inilah yang diminta oleh Abu Lahab untuk menyusui Rasulullah SAW. Budak Abu Lahab namanya Thuwaibah. Selain itu, Thuwaibah ini juga menyusui Hamzah. Selain itu, dia juga menyusui Abu Salamah. Ya, Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini ikatan persaudaraannya dengan Rasulullah SAW dari dua segi. Segi pertama, sama-sama punya, sama-sama menyusui ke Thuwaibah. Jadi saudara sesusu. Kemudian ikatan yang kedua, Abu Salamah ini sepupu Rasulullah SAW, anak dari Barrah binti Abdul Muttalib, ya, namanya Abu Salamah. Ibunya Barrah binti Abdul Muttalib, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi beliau selain terikat sebagai saudara sesusuan, juga sebagai sepupu dari Rasulullah SAW. Yang menariknya di sini yang akan saya fokuskan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentang sosok Abu Salamah ini. Tidak banyak cerita yang apabila kita melihat di dalam kajian biografi para sahabat yang menceritakan tentang Abu Salamah. Sangat sedikit referensi tentang itu. Kenapa? Karena Abu Salamah
terlalu cepat meninggal. Beliau meninggal setelah perang Uhud. Dan perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Di tahun keempat Hijriah, Rasulullah menikah dengan mantan istri Abu Salamah, yaitu yang disebut dengan Ummu Salamah, di tahun keempat Hijriah. Sebelum terjadi pernikahan antara Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW, ada satu kata-kata yang keluar dari mulut seorang istri pada saat suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Dan kita semua laki-laki berharap ada kata-kata seperti ini yang keluar dari mulut para istri kita apabila kita meninggal dunia. Apa kata-kata beliau? Hal hunaka khairun min Abi Salamah? Hal hunaka minan nas, minal muslimin, khairun min Abi Salamah? Ini dalam satu hadis. Sebenarnya hadisnya agak panjang sedikit, tapi intinya situ yang akan kita jadikan fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadis lengkapnya adalah dari Ummu Salamah annaha qalat. Beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang Islam yang apabila dia ditimpa dengan sebuah musibah, fayaqulu, kemudian orang ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, kita semua ini milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian dia lanjutkan, Allahumma ujurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dari musibah yang Engkau berikan kepadaku. Jadi kalau kita diberikan musibah dan kita bersabar, bahkan kita berdoa, ya Allah berikan pahala. Jadi dalam musibah itu ada pahala, dengan syarat kita bersabar. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma ujurni fi musibati. Berikan pahalaku kepadaku dari musibah yang menimpaku ini. Kemudian, wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan musibah ini, kenikmatan yang ada padaku, yang sekarang Engkau telah mengambilnya, gantikan dengan kenikmatan yang lebih bagus lagi. Ya, ini riwayat Ummu Salamah, pedoman bagi kita kalau kita ditimpa musibah. Yang pertama sekali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian, Allahumma jurni fi musibati. Berikan aku pahala dari musibah ini. Jadi jangan gara-gara musibah dah shalom. Ya, tapi kita jadikan musibah ini sebagai peluang. Makanya dalam teori strategi itu, kita tidak dalam kesempitan itu kita bisa mengambil keuntungan. Ya, ini juga prinsipnya dalam seorang muslim ini, jika dia ditimpa dengan sebuah musibah, dia bisa mengambil keuntungan dari musibah itu. Ya. Seperti misalnya ketika kita musibah tsunami, musibah, tapi ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Ya, dia berdagang, dia jadi kontraktor, ada keuntungan. Kadang dalam musibah banjir misalnya, dia membeli tenda banyak-banyak untuk dijualkan karena keperluan orang banjir. Nah, dia menggunakan kesempatan ini untuk mendapat keuntungan. Ini duniawi, bisnis. Tapi ini ukhrawi. Jika kita ditimpa musibah, Allahumma jurni fi musibati. Kemudian apa lagi? Wa akhlif li khairan minha. Gantikan yang lebih baik. Makanya Ummu Salamah mengatakan apa? Ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Saya pada saat meninggal suami saya, Abu Salamah, saya mengatakan, ada uragam yang lebih hebat dari Abu Salamah. Hanali uragam yang lebih hebat daripada Abu Salamah. Pernah berhang tem kau elelun.
nyulin tolong satu-satunya. Nah, kira-kira ada baru tanya yang bisa mengatakan demikian pada saat kita meninggal dunia. Ya, ini yang perlu kita cita-citakan semua. Nyona tanya suatu saat dipanggil dia meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, benarlah cita-cita dari istri kita, hanali uragam sang lebih hebat daripada lintulunya. Ya, akan tetapi Ummu Salamah mengatakan, waqad qultuha. Jadi setelah beliau meriwayatkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhlif li khairan minha. Jadi kalau saya, ya Allah, saya ditimpa musibah ini, gantikan musibah ini dengan lebih baik. Ummu Salamah mempraktekkan doa itu, mempraktekkan resep konsep yang diberikan oleh Nabi ini. Padahal beliau secara hati nurani beliau, secara perasaan beliau tidak punya keinginan sama sekali untuk menikah dengan laki-laki lain. Tapi beliau berdoa, ya Allah, dengan musibah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Beliau praktekkan doa ini. Siapa yang datang melamar Ummu Salamah? Memang tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Ummu Salamah, kecuali dari Abi Salamah, kecuali satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Maka datanglah Rasulullah melamar Ummu Salamah ini, dan mula-mulanya ditolak dengan alasan beliau wanita yang cemburu, ya, cemburu. Kemudian beliau punya anak perempuan katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, amma ibnatuha fanad'u Allah an yughniyaha anha. Adapun anak perempuannya, kami memohon kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan untuk anak perempuan ini sehingga dia tidak terikat lagi dengan ibunya. Wa ad'u Allah an yudhiba anha al-ghirah, dan aku berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan dari dirinya perasaan cemburu. Dan akhirnya terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW, laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah, dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah satu-satunya Ummul Mukminin. Ummu Salamah ini Ummul Mukminin yang paling telat wafatnya dibandingkan istri-istri yang lain dari Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada potong kata yang diucapkan oleh Ummu Salamah terhadap kesan beliau pada suami beliau. Ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Patna orang agama yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan tadi saya sudah katakan, benarlah ya, kita sebagai laki-laki punya cita-cita nyolong meninggal berdepakan, ya, oleh pasangan saya, hana lebih gadle ragam melebihi lintulunya. Kalau itu sempat keluar dari mulut istri kita, berarti kita baik secara zahir dan secara batin itu sudah bisa kita anggap orang itu baik. Irmoh cap jempol oleh pasangannya yang tidak pernah terlihat di dalam rumahnya kecuali oleh istrinya. Di luar juga dipuji oleh kawan-kawannya. Tapi kalau istri kita bercita-cita dia muji berbagah aja meninggal, nak bagah kopi wahek lu, habis kita nak lu, macam-macam gekal lagi lu, macam-macam buat salah le. Memang istri itu ada kesalahan, tetapi diam itu untuk tidak menegur itu kadang-kadang lebih diutamakan. Seperti kejadian dengan Anas bin Malik. Pada saat itu beliau sebagai seorang bocah kecil yang dititip oleh ibunya untuk menjadi khadam bagi Rasulullah SAW. Di suatu hari diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencari sesuatu. Anas, coba cari ini. Kemudian dalam perjalanan keluar dari rumah, Anas berjumpa dengan kawan-kawannya yang sama-sama bocah, main-main, ya,
kedelat. Sampai datang Rasulullah ke tempat itu. Wahai Anas, kalian numita apa yang lalu? Oh ya Rasulullah. Lagi maaf. Baru Rasulullah Anas kemudian keluar untuk mencari ya hajat Rasulullah SAW. Apa kata Anas? Selama saya menjadi khadam Rasulullah SAW, gak pernah saya dimarahi, gak pernah saya dicaci maki, apalagi dipukul. Gak pernah saya kalau melakukan sesuatu pakai lagi. Yang mentang ada ukun. Lima fa'alta hakadha. Itu aja gak pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada Anas. Begitu juga kita dengan istri kita, sepatutnya seperti itu. Ya, kadang-kadang istri ya melakukan sesuatu kesalahan memang. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu, apalagi di waktu yang kita marahi dia itu di saat dia melakukan kesalahan, ini akan berefek fatal kadang-kadang. Bahkan bukan lagi ya. Nah, ini menyakitkan kadang-kadang. Tapi kalau di momen yang lain sedang jalan-jalan baru ada pegang, mal tiga, merasa namun deh, bukan lagi ya, mungkin sudah beda, ya. Tapi di waktu kejadian ini mungkin berefek fatal. Apalagi ya, kata-kata yang kadang-kadang hanya candaan. Majak-jak main-main di urinung lain, hai matiga, nyurinungnya mirip tat cewek lu ngawai. Nah lagi yang kejadian, ya, gara-gara kata-kata itu. Cekcok rumah tangga sampai berbulan-bulan. Kadang-kadang main-main, tapi menyakitkan perasaan. Ya, inilah yang perlu kita teladani dari kisah seorang sahabat ini, Ummu Salamah, Abu Salamah, yang hidupnya tidak banyak diceritakan karena beliau terlalu cepat meninggal dibandingkan para sahabat yang lain. Tapi ada satu kata-kata yang diungkapkan oleh istrinya ini, na kehuragam yang lebih daripada Abu Salamah. Ya, kenapa beliau mengatakan ini? Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, syarah hadis Muslim ini. Beliau mengatakan ini isti'dhaman minha li sya'ni zawjiha. Merasa suaminya ini sangat luar biasa. Sehingga beliau mengatakan ini. Hana orang lebih mantap daripada Abu Salamah dari suami saya. Isti'dhaman li sya'ni zawjiha. Dan itulah cita-cita yang patut kita cita-citakan, khususnya kita laki-laki, karena istri kita itu dialah yang paling tahu tentang rahasia kita. Dialah yang paling sering bersama kita, khususnya di saat kita di dalam rumah yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau pasangan hidup kita yang di dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kalian pakaian bagi istri kalian dan istri kalian pakaian pakaian bagi istri kalian dan istri kalian pakaian bagi kalian. Ini menunjukkan apa? Kedekatan kita dengan pasangan hidup itu seperti kedekatan pakaian dengan badan. Ya, hanya mungkin ahli tamano tak pakai sampo, sunsil, kemudian tak pakai sabun Lifebuoy. Ketika tak pakai baju yang kali manguro kali ke tasuk. Mantang be baju ji. Ya, kabeking, kabero. Jangan seperti itu. Ya. Tapi ketika kita mandi, kita ganti pakaian yang baru, begitulah umpamanya. Antara kita dengan istri kita itu ada kemiripan, sama-sama bersih. Baik tanya ogle, urinang kutau tanya ogle, tapi sama-sama bersih. Ya, sama-sama bersih. Konsepnya, walaupun kadang-kadang di dalam kehidupan rumah tangga itu ada, ya, nggak mungkin nggak ada. Nggak ada rumah yang nggak pernah ada cekcok dalam rumah tangga, atau tidak punya. Kadang nggak ada cekcok, tapi ada perasaan yang disimpan di hati oleh pasangan. Hanya galak katanya, karena sikap tertentu, tapi dia nggak keluarkan. Atau kita sebagai suami nggak suka kita kepada istri kita terhadap sikap yang dia lakukan.
Tapi kadang-kadang kita tahan, nggak kita ungkapkan. Dan ini saya jamin ada di semua rumah. Ya, kadang kita beranggapan rumah tanyo saja yang hancur, rumah ungkap mana lagi ya? Rumah ungkap mana lagi ya? Karena manusia ini cenderung melihat rumput tetangga lebih hijau. Rumahnya damai dah, padahal nasi apa? Tapi mereka tidak mengeluarkan. Kita terlalu cepat emosi, cepat kali keluar. Cepat kali kita melaporkan ke teman-teman, ke keluarga yang lain yang tidak perlu kita laporkan. Makanya konsepnya dalam kehidupan rumah tangga itu seperti yang disebutkan oleh Abi Darda. Apa kata Abi Darda kepada pasangannya? Wahai istriku, idza ghadibtu, jika saya marah, fa'ardini, maka tolong buat saya tidak marah lagi. Ini konsepnya. Nyolong benge, dih wajah long benge, fa'ardini, coba cari cara supaya saya ridha. Ya. Menancit, wa idza ghadibti, nyodro benge, ya, fa sa'urdiki, saya akan mencari cara supaya kamu ridha. Ini prinsipnya. Kalau prinsip yang seperti dianut oleh Abu Darda ini dan terang-terangan kita katakan kepada pasangan hidup, ya, di malam pertama kita menikah kita katakan nyo terjadi ke depan, nyolong benge, bek ni taut-taut. Tapi bukan dipegat teh taboglah, dipegat kopi taboglah, buat kue-kue. Nyan supaya saya hilang marah saya. Begitu juga kalau engkau marah, saya nggak akan membalas. Saya akan mencari cara supaya kamu tidak marah lagi. Kalau prinsip ini bisa kita amalkan, insya Allah istri kita akan mengatakan, nyo hang kutim kawili li meninggalin tu. Ya, kecuali nang doa no. Mudah-mudahan ada keterus lain mah. Mudah-mudahan faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.